Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Awaludin Zaki MAK, beserta teman-temanku, anak 4A Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Salatiga, yang telah hadir pada pertemuan kali ini meskipun daring atau online. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Titania Dening Fiastri dengan NIM belakang 0010. Yang kedua, Aprilia Zahrul Jannah dengan NIM belakang 0012. Iza Ayu Sabrina dengan NIM belakang 0018. Dan Ika Dian Aryani dengan NIM belakang 033. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini yaitu 1. Pengertian rasio profitabilitas. Yang kedua, tujuan rasio profitabilitas. Yang ketiga, manfaat rasio profitabilitas. Dan yang keempat, macam-macam rasio profitabilitas dan cara mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu pengertian rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba, di mana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang dapat dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan perusahaan. Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen untuk melihat apa yang telah dikerjakan efektif atau belum. Jika target yang direncanakan berhasil, maka kesimpulannya perusahaan berhasil bekerja dengan baik. Sedangkan jika gagal, maka target yang direncanakan tidak dapat dicapai. Kegagalan tersebut harus segera dievaluasi untuk mengetahui akan penyebab sehingga menjadikan pembelajaran pada periode berikutnya. Kegagalan dan keberhasilan dapat dijadikan acuan kinerja manajemen dalam perencanaan laba di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai alat ukur kinerja manajemen di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan rasio profitabilitas. Tujuan yang pertama, mengukur laba perusahaan dalam satu periode. Ini berarti kita melihat berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 tahun atau kuartal. Yang kedua, membandingkan laba tahun sebelumnya dan sekarang. Ini untuk melihat apakah laba perusahaan meningkat atau menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini juga membantu untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Ini nanti kita bisa melihat apakah laba perusahaan terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika labanya meningkat, itu bisa menjadi tanda bahwa perusahaan berkembang dengan baik. Yang keempat, mengukur laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. Ini berarti menghitung seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah membayar pajak dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Kemudian yang kelima, menilai produktivitas penggunaan dana perusahaan. Ini berarti mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan dana untuk menghasilkan laba, memastikan setiap proyek berkontribusi secara efektif. Yang keenam, mengukur efektivitas penggunaan modal secara keseluruhan. Kita bisa melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan semua sumber daya dan modalnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi produktivitas, semakin baik kinerja perusahaannya. Manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui laba perusahaan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas membantu perusahaan untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang telah diperoleh selama periode tertentu. Rasio ini sangat penting bagi perusahaan untuk dapat merencanakan strategi bisnis ke depan. Yang kedua, menjadi tolak ukur bagi bank dan investor. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur oleh bank dan investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, menilai efisiensi bisnis.
Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai efisiensi bisnis perusahaan. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada macam-macam dari rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar keuntungan kotor yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya. Semakin tinggi GPM, semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksinya. Kemudian yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualannya setelah dikurangi semua biaya termasuk bunga dan pajak. Kemudian yang ketiga ada return on asset atau ROA, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian yang keempat ada return on equity atau ROE, adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari modal sendiri yang dimiliki suatu perusahaan. Di sini ada contoh soal dari gross profit margin ya teman-teman, yang memiliki rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki laba kotor sebesar 32.464 sekian dan penjualan bersihnya sebesar 99.345 sekian. Maka hitunglah gross profit margin perusahaan tersebut. Maka jawabannya GPM-nya sama dengan ini laba kotornya, yaitu sebesar 32.464 sekian dibagikan dengan 99.345, yaitu laba penjualan bersihnya ya teman-teman. Maka hasilnya sama dengan 0,32 atau sama dengan 32%. Nah, dari kesimpulan soal ini, maka hasilnya itu dari setiap 100% penjualan, perusahaan memperoleh 32% sebagai laba kotor setelah mengurangi biaya produksinya. Nah, jadi 32% ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam mengelola biaya produksi. Karena semakin tinggi GPM, semakin besar keuntungan kotornya yang digunakan untuk biaya operasional seperti gaji dan lain-lain. Nah, jadi GPM sebesar 32% ini menandakan bahwa PT Indofood ini memiliki profitabilitas yang sehat. Berikutnya ada contoh soal dari net profit margin. Rumusnya adalah MPM sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Berikut contoh soalnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai laba setelah bunga dan pajak sebesar 11.203 sekian dan penjualan bersihnya sebesar 99.345 sekian. Maka hitunglah net profit margin dari perusahaan tersebut. Jawabannya NPM sama dengan laba setelah bunga dan pajaknya sendiri, yaitu 11.203 sekian dan penjualan bersihnya 99.345 sekian. Maka dibagi ya, hasilnya menjadi 11%. Kesimpulannya, dari setiap 100% penjualan, perusahaan memperoleh 11% sebagai laba bersih karena setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Nah, jadi NPM-nya itu kan 11% ya teman-teman. Berarti ini menunjukkan bahwa PT Indofood masih menghasilkan keuntungan setelah semua biaya dibayarkan. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi NPM, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Karena ini menandakan efisiensi dalam mengelola pengeluaran dan meningkatkan laba bersih. Jadi NPM sebesar 11% ini, Indofood memiliki profitabilitas yang cukup baik. Selanjutnya ada contoh soal dari return on equity. Rumusnya ROE sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki laba bersih sebesar 11.203 sekian dan modal sebesar 86.632 sekian. Maka hitunglah return on equity perusahaan tersebut. Jawabannya yaitu ROE sama dengan
Laba bersihnya yaitu 11.203 sekian dibagi dengan modalnya yaitu 86 juta sekian dikalikan 100% yang hasilnya 11%. Di mana setiap 100% modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham, perusahaan mampu menghasilkan 11% sebagai laba bersih. Jadi ROE-nya itu kan 11% ya teman-teman, maka menunjukkan bahwa PT Indofood ini cukup efisien dalam memanfaatkan modal karena dalam menghasilkan keuntungan ya. Kemudian semakin tinggi ROE, semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham. ROE sebesar 11% ini menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki tingkat profitabilitas yang cukup baik dalam mengelola modalnya. Yang terakhir ada contoh soal dari return on asset. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagikan total aset dikalikan 100%. PT Indofood sukses makmur TBK memiliki laba bersih sebesar 11.203 sekian dan total asetnya sebesar 179.356 sekian. Maka hitunglah return on assets perusahaan tersebut, yaitu ROA sama dengan 11.203 sekian dibagikan dengan 179.356 sekian yang menghasilkan ROA sebesar 6%. Dari setiap 100% total aset yang dimiliki, perusahaan ini mampu menghasilkan 6% sebagai laba bersihnya. ROA 6% ini menunjukkan bahwa Indofood cukup efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Karena semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan tersebut karena menandakan bahwa aset perusahaan digunakan secara produktif untuk mendapatkan laba. Jadi ROA sebesar 6% ini Indofood memiliki efisien yang cukup baik dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Rasio profitabilitas adalah alat yang sangat penting untuk menilai seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Dengan menggunakan rasio ini, perusahaan bisa mengevaluasi seberapa efektif mereka mengelola sumber daya dan keuangan mereka. Rasio ini membantu dalam mengukur laba yang dihasilkan selama periode tertentu dan memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan investor untuk menentukan apakah investasi tersebut layak. Beberapa jenis rasio yang sering digunakan adalah gross profit margin, net profit margin, return on assets, dan return on equity. Melalui analisis rasio ini, perusahaan dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan strategi yang lebih baik untuk masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.